Nah, kita lanjutkan nomor 2, saudara. Nomor 2 itu sukacita. Jadi, setelah kasih, maka muncul sukacita. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, saudara, kita bisa kelihatannya tertawa, terbahak-bahak. Kita bisa cerita humor, gembira, namun bisa jadi kita tidak sungguh-sungguh dalam keadaan sedang bersukacita. Kelihatannya bersukacita, kenyataannya tidak, saudara. Di luar sana, saudara, banyak orang merasa berduka. Kenapa? Karena mereka mengalami banyak hal yang orang lain tidak mengerti. Sementara dia harus bekerja di dunia yang mengharuskan dia tidak boleh melampiaskan kedukaannya. Misalnya, sales girl. Mungkin di rumah tangganya sedang kacau, tapi menghadapi customer, dia harus senyum. Dia harus seperti nampaknya bersukacita. Itu yang main komedi, saudara. Pelawak. Mungkin dia mengalami masalah bertubi-tubi dalam kehidupannya, tetapi dia harus membuat orang tertawa. Saudara bayangkan betapa sulitnya. Mungkin dia bisa mengelabui, membuat kita tertawa, tapi dia sendiri sedang menangis. Saudara, di luar sana banyak orang merasa sukacita dengan pergi bertamasya ke restoran, makan yang enak, nginap di hotel yang mewah, berbintang 5, tamasya kemana-mana. Namun realitanya, saudara, banyak orang yang tidak benar-benar menikmati sukacita. Nah, buah roh sukacita itu berasal dari dalam hidup kita, bukan dari luar. Ketika manusia kita menghadapi yang luar, jalan-jalan, hiburan, bertamasya, makan enak, dan sebagainya, kita merasa sukacita. Dan sukacita tersebut, saudara, sifatnya sementara. Hidup manusia sehari-hari dengan berbagai aktivitas pekerjaan, kadangkala membuat kita stres, kita bisa kehilangan sukacita. Manusia bekerja di kantor menghadapi tekanan. Jangan kita pikir bos tidak ada menghadapi tekanan. Dia menghadapi tekanan pegawainya, tekanan dari kliennya, customernya, dan sebagainya. Belum lagi tekanan dari saingannya. Lalu bawahan mendapat tekanan dari atasan, dari rekan kerja, keluarga, dan sebagainya. Hidup bisa penuh dengan stres. Dan ia berusaha melenyapkan stres dengan kekuatan sendiri. Pergi bertamasya, ke luar negeri, piknik, makan enak, nginap di hotel mewah. Tapi saudara, itu tidak akan hilang. Mungkin sementara bisa hilang. Waktu dia menjalankan atau menikmati tamasya tersebut, makan enak tersebut. Tapi begitu pulang, stresnya muncul lagi. Nah, sukacita yang dimiliki pengikut Kristus itu beda. Ia mesti menerobos dalam segala keadaan. Dan ia mesti menjadi tuan rumah dalam kehidupan manusia. Ketika kita melihat bahasa Yunani untuk joy, dalam teks Alkitab kita menemukan kata kara. Diucapkan kara, saudara, digunakan untuk menggambarkan orang yang sedang bersukacita, yang bergembira, senang, dan berbahagia. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang berbicara tentang sukacita yang abadi ini. Jadi sukacita ini adalah sukacita yang abadi, bukan sukacita yang sementara. Dia sungguh-sungguh merupakan sukacita yang abadi dalam hidup kita. Sehingga, saudara, kalau kita sudah mendapatkan sukacita tersebut, di luar sana terjadi apapun, tidak akan menggoyahkan rasa kesukacitaan kita. Tidak akan menghilangkan kesukacitaan itu. Perhatikan Rasul Paulus, waktu dia berada dalam penjara di goa, hidup dengan kegelapan, dia dan kawan-kawannya memiliki Roh Kudus yang memberikan sukacita.
Kenapa, saudara? Karena mereka masih bisa memuji Tuhan di dalam penjara. Jadi sekali lagi, bersukacitalah dalam segala keadaan. Bukan bersukacita untuk segala keadaan, tapi bersukacitalah dalam segala keadaan. Engkau dan saya pasti bisa, karena Tuhan Yesus dapat menolong kita.